Universitas Dharma Persada. Unsada adalah sebuah universitas di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Melati Sakura di bawah naungan Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Didi Damhudi. Saya dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada Jakarta dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 031 304 7604. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2025. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang dosen dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran. Pertama-tama saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Saya mengajar mata kuliah kewirausahaan pada tahun ajaran 2024-2025 dengan beban studi sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini masuk ke dalam kategori mata kuliah inti program studi dan diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3 dengan tujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi dan praktis pada bidang kewirausahaan. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini diselenggarakan secara tatap muka, secara langsung di ruang kelas dengan mengutamakan prinsip kontraktivisme yang mengedepankan peran aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Pembelajaran berlangsung selama 16 kali, termasuk dengan tatap muka ujian tengah semester dan ujian akhir semester sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Seluruh materi pembelajaran juga dapat diakses melalui portal dan Edlink Sistem Informasi Akademik di Universitas Dharma Persada. Mahasiswa juga dapat melihat rencana pembelajaran semester, subbahasan capaian pembelajaran mata kuliah, dan tugas serta kuis-kuis perkuliahan. Metode pembelajaran mata kuliah kewirausahaan dirancang dengan menggunakan pendekatan keterlibatan aktif mahasiswa, penerapan konsep dan praktik kewirausahaan. Proses pembelajaran ini dikombinasikan dengan tujuan mahasiswa mampu mencapai capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi, yaitu A1 mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, A2 mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri, A3 mampu menerapkan keterampilan komunikasi efektif dalam rangka menyampaikan argumentasi empiris dan teoritis di bidang manajemen bisnis, B1 menguasai konsep teoritis bidang ilmu manajemen secara umum, B2 menguasai konsep teoritis manajemen SDM, keuangan, dan pemasaran secara mendalam, B3 memformulasikan penyelesaian masalah prosedural secara manajerial, C1 mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dan pemahaman atas pengelolaan organisasi termasuk analisis lingkungan, proses, prosedur, dan praktik manajemen yang efektif. C2 mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang manajemen. D1 bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap pencapaian hasil kerja individu. D2 bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap pencapaian hasil kelompok. D3 bersikap sesuai dengan tuntutan spiritual. D4 bersikap sesuai dengan tuntutan sosial. D5 bersikap sesuai dengan tuntutan profesional. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu 1. Mampu menjelaskan konsep dasar tentang kewirausahaan. Yang kedua, mampu merubah mindset bahwa wirausaha dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi.
Yang ketiga, mampu memahami karakteristik pribadi seorang pemimpin. Yang keempat, mampu mengidentifikasi berbagai sumber usaha di bidang bisnis secara umum. Yang kelima, mampu mengidentifikasi berbagai sumber ide usaha di bidang jasa. Yang keenam, mampu mengidentifikasi peluang usaha dengan analisis SWOT. Adapun ruang lingkup materi pembelajaran kewirausahaan mencakup 1. Wira swasta dan wirausaha berpikir perubahan. Yang kedua, sejarah wirausaha. Yang ketiga, konsep wirausaha. Yang keempat, faktor-faktor yang mendorong berwirausaha. Yang kelima, sumber ide usaha. Yang keenam, modal usaha. Yang ketujuh, aspek-aspek rencana usaha. Lalu yang kedelapan, ada ujian tengah semester. Kesembilan, membahas tentang faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam rencana usaha. Yang ke-10 adalah prosedur hukum pendirian badan usaha. Yang ke-11, ruang lingkup pemasaran. Yang ke-12 adalah studi kelayakan usaha. Yang ke-13, menyusun bisnis model kanvas. Yang ke-14, menyusun bisnis plan secara tradisional. Yang ke-15, praktik usaha. Dan yang ke-16 diakhiri dengan ujian akhir semester. Untuk kriteria penilaian mahasiswa dilakukan secara komprehensif dari kombinasi berbagai aspek pembelajaran. Kriteria penilaian mahasiswa ini berdasarkan yang pertama, pemenuhan tugas perkuliahan 20%, penilaian ujian tengah semester 30%, penilaian ujian akhir semester 40%, dan yang keempat, penilaian atas kehadiran mahasiswa 10%. Untuk kerentangan nilai pada penilaian mata kuliah kewirausahaan ini, dalam proses evaluasi penilaian menggunakan rubrik penilaian untuk memastikan penilaian dilakukan secara objektif, adil, dan akuntabel. Rubrik penilaian adalah sebagai berikut. Nilai 80-100 adalah A. Nilai 76-79,99 adalah A-. Nilai 72-75,99 adalah B+. Nilai 68-71 adalah B. Nilai 64-67,99 adalah B-. Nilai 60-63,99 adalah C+. Nilai 56-59,99 adalah C. Nilai 51-55,99 adalah C-. Nilai 46-50,99 adalah D. Nilai 0-45,99 adalah E atau tidak lulus. Untuk tahapan berikutnya, saya tayangkan video pembelajaran mata kuliah kewirausahaan ini sebagai bagian dari tahapan proses sertifikasi ini. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua. Oke, hari ini kita ada di pertemuan ke-12 ya, mata kuliah kewirausahaan. Gak terasa yang berbagi kita UAS kita lagi. Nah, di pertemuan ke-12 ini kita akan belajar tentang studi kelayakan bisnis untuk siapa? Untuk wirausaha. Kewirausahaan. Ya, sebagai pengusaha kita harus yakin apakah usaha yang kita lakukan itu layak untuk kita jalankan atau tidak, gitu ya. Indikatornya apa kalau kita sebagai wirausaha? Ini layak apa enggak sih? Indikatornya apa? Indikatornya apa? Ini usaha yang kita jalankan layak atau tidak nih untuk kita jalankan. Kira-kira indikatornya apa? Apa Putri? Apa Melani? Indikatornya ini bisa nih kita jalankan. Apa? Untung ya, untung atau rugi gitu ya, kita lihat untung atau tidak gitu ya. Nah, sekarang ternyata enggak cuma keuntungan, tetapi ada aspek-aspek lain yang harus kita perhatikan ketika kita mau mulai wirausaha. Nah, aspek-aspek itu apa saja? Nah, sebelum membicarakan tentang aspek, untuk pertemuan ke-12 ini ada capaian pembelajaran yang kalian harapkan mampu mencapainya, ya. Apa itu?
kalian harus mampu memahami dan menjelaskan serta mengidentifikasi kelayakan studi usaha. Yang harus mampu nih kira-kira aspek pemasaran misalnya seperti apa, keuangan seperti apa, itu kalian harus mampu mengidentifikasi. Indikatornya apa? Kemampuan kalian dalam memahami dan menjelaskan dan mengidentifikasi kelayakan usaha melalui studi, ya, melalui studi kelayakan usaha. Jadi jangan dikira-kira gitu ya, coba-coba dulu ini layak atau tidak gitu ya, tetapi dalam bentuk suatu studi, ya. Paham sampai sini? Paham ya, gampang ya, masih gampang ya. Nah, apa sih studi kelayakan bisnis itu? Kan ada studi kelayakan, ada kelayakan sama bisnis gitu ya. Bisnis berulang kali kita sudah bahas tentang bisnis gitu ya. Bisnis atau adalah kegiatan atau usaha yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan gitu ya. Kalau ada untung ada bisnis, kalau nggak ada untung no bisnis gitu kan ya. Kita sebagai pengusaha lihat dulu nih untung atau tidak gitu ya. Nah, studi kelayakan bisnis adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam gitu ya. Jadi dalam detail ya tentang suatu usaha atau bisnis yang akan kita lakukan ya. Apakah kita mau melakukan untuk bisnis kita, boleh juga kita melakukan kelayakan untuk bisnis orang lain, itu juga boleh gitu ya. Tapi dalam hal wirausaha ini kita membahas tentang apa? Studi kelayakan yang kita lakukan ya. Jadi kan minggu lalu kita sudah bahas ya, ini kelompok satu ingin menggeluti bisnis makanan ya, kelompok 2 ingin membahas bisnis tentang minuman gitu ya. Nah, itu layak atau tidak? Nah ini banyak aspek-aspeknya ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan usaha itu gagal gitu ya? Itu kan kita harus pahami dulu pertama. Agar apa? Agar kita punya alert gitu ya. Punya apa? Punya kira-kira apa sih yang bikin gagal gitu ya. Yang pertama adalah datanya nggak lengkap gitu ya. Kita mau masuk ke suatu daerah tetapi kita nggak punya data pasarnya seperti apa, pembelinya ada berapa, itu kita nggak punya ya. Itu kegagalan yang pertama tuh. Jadi kita seolah ingin masuk tetapi nggak ngerti gitu ya, pembeli kita seperti apa, konsumennya yang sukanya seperti apa, datanya nggak lengkap ya. Yang kedua, mungkin datanya lengkap tapi kita nggak teliti gitu ya. Tidak teliti dalam hal apa? Misalnya menghitung berapa sih potensi pendapatan yang akan kita terima, berapa sih potensi pasarnya, itu butuh ketelitian, terutama di aspek keuangan ya. Yang ketiga, itu salah perhitungan gitu ya. Ini kayaknya untung tetapi ketika masuk ke real masalah perhitungannya. Nah, ini juga bisa gagal gitu ya. Harusnya untung jadi buntung gitu ya, jadi rugi ya. Nah, lalu yang keempat adalah pelaksanaan pekerjaannya gitu ya. Konsepnya udah bagus tapi dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang salah. Yang kelima, kondisi lingkungan. Yang keenam, ada unsur sengaja. Ada nggak sih sengaja gitu ya? Aduh, salah nih, udah gagal gitu ya, sengaja. Nah, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan usaha adalah faktor internal dan eksternal. Dari internal meliputi kemampuan kita, tenaga kerja kita, itu internal. Eksternal meliputi apa? Faktor-faktor eksternal yang terjadi di luar ya, daya belinya, kondisi ekonomi dan sebagainya ya. Nah, bila kita menggeluti bisnis, banyak sekali manfaat yang akan kita terima ya. Jadi saya ingin memotivasi kalian gitu ya, manfaat mata kuliah wirausaha ini banyak sekali. Kita jadi tahu gitu ya, ternyata untuk menjadi kaya tidak harus bukan hanya menjadi karyawan gitu ya. Untuk mendapatkan pendapatan tidak harus menjadi pegawai negeri, tetapi ada satu cara gitu ya untuk mendapatkan uang dengan berwirausaha. Ya, kita udah bahas lebih fleksibel, kita jadi bos gitu ya. Itu kita bahas di awal-awal pertemuan ya. Manfaatnya apa? Tadi yang pertama pasti memperoleh keuntungan. Uang yang kita modal yang kita tanamkan 100 juta misalnya, dengan mendapatkan keuntungan bisa 150 juta, bisa 200
juta gitu ya. Bukan dengan cara menabung, tetapi dengan cara memutar uang itu dalam suatu bentuk usaha ya. Yang kedua, membuka peluang pekerjaan. Wah, ini manfaat yang halnya besar gitu ya. Kenapa? Karena kalian mampu meningkatkan perekonomian ya. Jadi memang tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu menciptakan suatu lapangan usaha sehingga bermanfaat buat orang lain ya. Lalu ada manfaat ekonomi. Apa manfaat ekonomi itu? Adalah jumlah barang dan jasa bertambah. Jadi ide kalian untuk membuat suatu barang dan jasa akan menambah produk yang bermanfaat buat orang lain. Jasa mendapatkan suatu produk jasa yang bermanfaat untuk orang lain ya. Meningkatkan untuk produk, meningkatkan devisa. Apa itu devisa? Devisa adalah segala sesuatu yang bisa digunakan untuk transaksi internasional ya. Kalau kita ekspor, kita jual dalam dolar, nah dolar itu bisa menjadi devisa. Kenapa? Karena bisa dilakukan, bisa digunakan untuk transaksi internasional. Contohnya untuk membayar utang internasional, itu devisa ya. Jadi paham ya, kalian kalau jadi wirausaha ekspor, wah kalian sudah menjadi pahlawan devisa ya. Tenaga kerja asing dari Indonesia ke luar negeri, mereka pahlawan devisa ya. Kenapa? Karena mereka menghasilkan uang di luar negeri ya, menghasilkan dolar sehingga berkontribusi terhadap peningkatan devisa ya. Lalu menghemat devisa, tersedianya sarana dan prasarana. Nah, kalau kalian usahanya menyediakan sarana dan prasarana untuk masyarakat ya. Yang kelima adalah membuka isolasi wilayah. Banyak pengusaha-pengusaha yang membuka usahanya di lokasi-lokasi tertentu yang dulunya belum ada usaha gitu ya. Itu manfaatnya besar sekali ya untuk perekonomian ya. Tujuannya apa kita buat studi kelayakan bisnis ya? Tujuan yang pertama itu adalah menghindari risiko kerugian. Jangan sampai kita rugi gitu ya. Tadi kan tujuannya untung, jadi ada risiko kerugian kita bisa hindari. Yang kedua itu adalah memudahkan kita dalam membuat perencanaan bisnis artinya ya. Ini sudah layak, sudah oke, aspek pasarnya sudah oke, finansial sudah oke, legal nggak ada masalah, teknis nggak ada masalah ya. Tinggal kita buat perencanaannya. Lalu memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan dan pengendalian usaha kita jadi lebih mudah. Lalu siapa yang memerlukan studi kelayakan bisnis ya? Kalau kita usaha, pernah kita bahas ya. Kalau kita usaha itu kita butuh investor. Mereka membutuhkan usaha kita layak atau tidak ya. Lalu kedua adalah kreditor yang memberikan pinjaman. Mereka ingin lihat usaha kita layak atau tidak. Yang ketiga adalah pemerintah, masyarakat luas, mereka butuh studi kelayakan bisnis kita. Yang keempat adalah pihak dari manajemen perusahaan ya, tempat kita berusaha, mereka butuh studi kelayakan ya. Langkah-langkahnya apa saja, bagaimana caranya dalam melakukan studi kelayakan usaha? Yang pertama, ide bisnis ya. Cari ide bisnis sebanyak-banyaknya. Idenya apa ya? Kedua, melakukan studi pendahuluan. Kita bikin studi pendahuluan dengan cara apa? Dengan cara prasurvei, misalnya lihat dulu ada ini sukanya apa sih? Ya boleh kita bikin kuesioner kecil-kecilan. Kira-kira snack yang sedang mereka ikuti apa sih? Misalnya kalian mau menyasar segmentasi anak muda sekarang sukanya makanan apa gitu, atau jasa apa yang dibutuhkan oleh mereka ya. Lalu melakukan desain studi kelayakan yang ada desainnya ya, agar dapat terbaca dengan baik. Nah, pengumpulan data, analisis interpretasi data, menarik kesimpulan dan rekomendasi, penyusunan laporan studi kelayakan bisnis pada akhirnya ya. Oke, bisa dimengerti sampai sekarang, sampai saat ini? Ada pertanyaan? Ya, tidak ya, kita bisa lanjutkan ya. Nah, tahapannya bagaimana? Ya, tadi pertama tahap pengumpulan data ini penting ya, datanya kita kumpulkan. Yang kedua, melakukan pengolahan data, diolah datanya ya, data mentah kita olah ya, lalu kita analisis
data yang kita olah itu kita analisis. Misalnya data konsumen kita analisis. Yang kedua, yang keempat itu adalah mengambil keputusan yang kalau layak lanjut, kita rekomendasikan dan dijalankan. Kalau tidak layak apa yang dilakukan? Kalau tidak layak apa? Batal, jangan dilanjutkan. Kita cari apa? Ide usaha lain ya, karena tidak layak. Aspeknya apa saja sebenarnya ya? Nah, aspeknya ini yang pertama itu adalah aspek yuridis. Kita lihat dulu secara legal boleh tidak kita melakukan usaha ini. Kalau aspek yuridisnya sudah nggak boleh, kita jangan jalankan usahanya. Tidak legal. Misalnya apa? Menjalankan bisnis yang secara hukum dilarang. Bisnis narkoba yang nggak boleh, jangan sekali-kali ya. Yang kedua ada aspek teknis dan teknologis. Teknisnya seperti apa? Aspek pasar dan pemasaran, aspek finansial, aspek organisasional, aspek persaingan, dan terakhir aspek kajian analisis mengenai dampak lingkungan ya dari usaha yang kita lakukan. Coba kita lihat ya satu-satu. Aspek yuridis. Aspek yuridis ini meneliti kelengkapan dokumen perusahaan kita ya, kesempurnaan dokumentasi ke perusahaan kita. Perusahaan ya, ada syarat minimum modal, ada modal ditempatkan kurang-kurangnya 25% dari modal dasar dan menyetorkan modal sebesar 50% dari modal yang ditempatkan IPT ya. Nah, lalu yang kedua aspek teknis dan teknologi ya. Kalau legalitasnya sudah bagus gitu ya, kita tinggal memaksimalkan atau menganalisis apa nih aspek teknis dan teknologi yang harus kita gunakan untuk memulai usaha gitu ya. Misalnya apa? Kebutuhan lahan, kebutuhan mesin, bahan yang diperlukan, ya, tata letaknya bagaimana, proses produksinya bagaimana ya. Jadi proses produksi itu kan ada macam-macam ya. Ada yang terputus-putus, ada yang kontinu. Itu kita harus lihat mana yang paling efisien dan efektif untuk usaha kita. Kalau usaha kita garment ya harus kontinu dari penerimaan bahan, motong bahan, ukur bahan, bikin pola, jahit, terus apa lagi? Finishing, ironing, menyetrika, melipat sampai mengemas. Itu layoutnya harus sifatnya namanya continuous ya, jangan terputus-putus bahan di sini lalu yang bikin pola di sana, nanti tidak efisien. Jadi contohnya ya aspek teknis. Nah kemudian aspek pasar ya, aspek pasar ini sangat penting. Kenapa? Aspek pasar itu pernah saya terangkan. Pasar adalah pembeli ya. Jadi pasar adalah ingin melihat berapa besar ya pembeli yang menjadi target kita ya. Nah analisisnya apa saja? Perkembangan permintaan, perkembangan harga, karakteristik konsumen, jumlah konsumen yang potensial ya. Itu aspek pasar yang kita harus lihat ya, aspek pembeli ya. Sampai sini paham? Bisa ngikutin ya. Oke ya. Nah, ada aspek potensi pasar yang menghitung potensi penerimaan ya berdasarkan pembelanjaan yang dikeluarkan konsumen. Jadi ada studi dari kita kira-kira berapa nih potensi penerimaan yang kita terima dari alokasi pengeluaran konsumen kita. Jadi mereka kan menerima pendapatan, mereka alokasikan. Nah, kira-kira potensi mereka membelanjakannya untuk usaha kita berapa? Nah, itu harus kita analisis ya. Nah, ini contohnya. Bagaimana? Ada konsumen, kita lihat ada 400 konsumen. Lalu pendapatan rata-ratanya kita teliti. Oh, pendapatan ratanya itu adalah 1 juta misalnya ya dalam satu lokasi itu. Ya, jumlah pesaing, kita lihat tuh jumlah pesaing ada berapa. Misalnya kita bikin usaha apa? Bikin usaha jahit. Oh, jumlah pesaingnya ada 4 penjahit misalnya di lokasi itu. Kita analisis, oh ada 4 di jumlah pesaing kita. Besarnya pendapatan yang dialokasikan untuk berbelanja, ini hanya contoh saja ya, dari 1 juta kira-kira
alokasi belanja konsumen kita itu 64%. Maka alokasi belanja mereka dalam bentuk nilai itu adalah 640.000 ya. Lalu kita lihat kemungkinan berbelanja dari 640.000 itu, kira-kira kemungkinan berbelanja untuk usaha kita berapa? Yang misalnya setelah kita survei ya 50% dari 640.000. Karena kan uang 640.000 itu mungkin mereka untuk belanja produk lain kan. Nah kira-kira untuk usaha kita berapa? 50% misalnya. Ya maka kita hitung kemungkinan berbelanjanya 50% dari 640.000 untuk 320.000. Nah berapa potensi pasarnya? Berarti 320.000 dari alokasi belanja itu dikalikan dengan jumlah konsumennya berapa? 400. Hasilnya 128 juta. Nah berarti potensi penerimaan untuk usaha kita berapa? 128 juta kita bagi dengan jumlah pengusaha ya. Jumlah pesaingnya ada berapa? Lalu kita sendiri satu orang ya. Jadi berapa jumlah pengusaha? 5 ya. Jadi pahamnya angka 5 itu dari total pesaing dan kita sendiri ya. Jadi potensi penerimaannya 25.600.000 ya. Bisa dipahami ya? Oke ya, ini aspek pemasaran. Ada STP namanya, segmenting, targeting, dan positioning. Ya, segmenting itu dasarnya ada geografis secara wilayah, demografis, sosiologis, dan psikografis. Ya, itu kita petakan. Ya, secara geografis bagaimana, demografis bagaimana, sosiologis bagaimana, dan psikografis bagaimana. Targeting, ukuran dan pertumbuhan segmennya. Positioning, mengidentifikasi keunggulan kompetitif ya. Apa keunggulan kompetitif kita ya? Oke ya, ini aspek pemasaran. Profit segment ya. Profit segment tergantung dari industri kita ya. Industri kecil, industri menengah, dan industri besar ya. Kalau industri kecil itu teknologinya kadang perlu murah dan harganya mudah diterapkan, yaitu untuk industri kecil teknologinya sederhana. Menengah teknologinya tepat guna. Besar itu teknologinya tinggi dan perlu otomatisasi. Nah, ini profil segmen ya. Kiat suksesnya bagaimana? Nah, terakhir untuk pertemuan hari ini saya ingin men-share apa sih kiat sukses dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Kita harus punya tim ya, buat tim kerja, jangan kerja sendiri. Yang kedua, penelusuran data dan informasi agar datanya itu lengkap, akurat, dan relevan ya. Jadi penelusuran datanya harus benar. Yang ketiga adalah analisis data dan informasi. Yang keempat, membuat laporan ya. Itu studi kelayakan bisnisnya. Nah, tugas kalian apa? Tugasnya nanti mengidentifikasi studi kelayakan bisnis ya. Sudah saya buat di portal. Nanti kalian tinggal klik dan lakukan analisis studi kelayakan bisnis sesuai dengan teori yang kita sudah diskusikan. Ya, dilihat nih dari sisi aspek pemasarannya bagaimana, aspek teknologinya bagaimana, bisa atau tidak, go atau no go gitu ya, go atau no go ya. Oke baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup ya. Oke, jadi tugasnya nanti dilihat di portal. Kita akhiri pertemuan hari ini ya. Tetap semangat kuliahnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.